sahabat podcast, selamat pagi, siang, malam, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kembali lagi bersama kita di podcast FIK UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini saya, Dina Oktaviana, akan memoderatori acara kita pada hari ini dan kita akan mendengar nih kisah inspiratif dari dua dosen kita tercinta, yaitu ada Ibu Zatin Nikotaini, Sarjana Terapan Komputer MKOM, dan juga ada Pak Mustafa Galih Pradana MKOM. Oke, kalau gitu kita langsung sambut aja nih. Halo Ibu Zatin, Pak Gali, apa kabar Pak, Bu? Halo Medina, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal lagi nih, boleh dikenalin profil singkat dari Ibu Zatin dulu, boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Sobat Podcast FIK, perkenalkan nama saya Zatin Nikotaini. Saya kebetulan dosen di Fakultas Komputer dan home base saya di Prodi S1 Sains Informasi. Oke, Terima selamat Ibu kasih. Zatin dan terima kasih juga Sama-sama. Ibu udah datang di sini. Untuk Pak Gali mungkin boleh dikenalin dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mustafa Galih Pradana. Kebetulan saya juga di Fakultas Ilmu Komputer di program studi S1 Informatika. Oke, selamat malam juga Pak. Makasih juga Pak udah hadir di sini. Oke, mungkin langsung aja nih teman-teman, kita akan membahas pencapaian yang luar biasa nih dari dua dosen kita tercinta, yaitu lolos pendanaan atau mendapatkan hibah pengabdian masyarakat dari Kemendikbud. Luar biasa banget nih ya teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol langsung aja dengan kedua dosen kita. Mungkin boleh dari Bu Zatin dulu nih Bu, diceritain kira-kira programnya itu apa, proyeknya apa gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Dina. Kebetulan ini luar biasa sekali. Saya dengan Pak Galih mewakilkan dari Fakultas Ilmu Komputer, kebetulan bawa nama UPN Veteran Jakarta. Kita kemarin membuat proposal tentang pengabdian pada masyarakat, namun untuk objeknya saya sendiri di Kota Bandung. Jadi Kota Bandung kan terkenal dengan kulinernya ya. Kalau kalian tahu itu macam-macam ya, ada batagor, mungkin ada siomay, atau ada dimsum dan lain-lain. Nah, kebetulan objek saya adalah kampung wisata kuliner di RW 4. Itu letaknya di depan Monumen Perjuangan, Jawa Barat, atau depan Jalan Dipati Ukur, dekatnya kampus Unpad, ITHB, dan Unikom. Nah, daerah situ ada yang namanya kampung wisata kuliner. Daerahnya memang sangat, karena dia terpojok, jadi kurang terutama apresiasi dari konsumen, sehingga dari situ banyak keluhan para pedagang UMKM karena di jalan Dipati Ukur yang sangat ramai, tapi ketika masuk ke dalam di jalan Haru Pancuhnya itu posisinya sangat kurang dikenal. Makanya kemarin saya mengambil topik tersebut dengan metodenya adalah RES. Jadi RES ini nanti kita akan dibuat terutama UKM ini berbasis digital karena memang basicnya mereka supaya dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Wah, menarik banget ya Bu. Berarti emang based on keadaan dulu ya Bu. Iya, dilihat, keadaan terus dulu. disesuaiin apa proyek yang bisa Betul. dikembangin gitu ya Bu ya. Oke, menarik banget ya Bu. Kalau untuk Pak Gali mungkin boleh diceritain dulu Pak. Baik, kalau dari saya kemarin kan, kalau mungkin Bu Zatin di UMKM ya tadi ya. Kalau saya karena di sekolah ya, karena objeknya di sekolah dasar, ini mengingat dari aspek yang sering menjadi ukuran dari, kalau kita tahu ada namanya lembaga yang melakukan pengukuran PISA ya. Ini terkait dengan aspek sains, matematik, ini yang sering dites untuk siswa kita gitu ya. Siswa-siswa pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, dan datanya itu selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, maaf 3 tahun per 3 tahun kan testingnya. Jadi per periode itu selalu mengalami penurunan untuk aspek sains dan juga matematik terutama. Nah, berdasarkan itu saya berdiskusi dengan pihak sekolah. Kebetulan objeknya itu ada di Jonggol. Nah, di Jonggol itu kita berdiskusi apakah masalah yang mereka alami. Mereka ternyata juga mengalami kendala yang sama terkait dengan budaya literasi, kemudian matematisnya memang menjadi salah satu hal yang kurang gitu di sekolah tersebut. Sehingga kita mempropos sebuah ide untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan, ya ini mungkin langkah kecil ya untuk kita sebagai dosen kan melakukan tridharma. Nah, mungkin salah satu langkah kecil yang kita bisa lakukan, kita mencoba untuk menawarkan untuk peningkatan aspek dari sains, matematis itu di dalam sebuah augmented reality. Jadi kita membuat pembelajaran itu biar menjadi lebih nyata. Jadi siswa-siswa nanti misalkan mau belajar
bangun ruang itu seperti apa, biar mereka bisa tahu visualisasi secara langsung. Nah, itu kita buatkan aplikasi AR-nya. Atau mungkin ada hewan-hewan yang pengen mereka ketahui gitu, misalkan singa, ketika kita bentuknya cetaknya dalam bentuk kartu gitu ya, karena augmented reality, terus kita scan pakai handphone, nanti muncul tuh informasi terkait dengan singa tersebut, ada berapa spesies, atau kemudian dia karnivora atau herbivora, dan detail-detail informasi yang pembelajarannya interaktif kepada siswa. Tujuannya tentu ingin meningkatkan tadi bisa skor. Ketika anak-anak senang untuk belajar, pasti mereka juga akan happy dan juga bisa meningkatkan kualitas dari pembelajaran tersebut. Oke. Ya, luar biasa banget sih Pak, karena itu juga hambatan mungkin ya di sekolah-sekolah yang bisa meningkatkan minat dari para siswanya gitu. Jadi mungkin dengan adanya modernisasi ini nanti bisa terbantu gitu minatnya, dan bisa skornya juga bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau misalkan dari persiapannya gitu Bu, kira-kira boleh diceritain gak tuh Bu, dari awalnya itu gimana? Persiapannya memang untuk dari Hibah Bima ini, dari Kemenbu tuh panjang Mbak prosesnya. Nggak langsung serta-merta, misal 1 bulan pengumuman, enggak. Karena kebetulan Hibah ini adalah hibah yang semua perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi kebetulan terutama untuk yang PKM, itu kuotanya sangat kecil Mbak, dibandingkan dengan yang penelitian. Jadi prosesnya kita bikin proposal. Jadi proposal ini kalau untuk yang pengabdian itu kualifikasinya sangat ketat Mbak. Dari proses surat menyuratnya, surat dari mitra, lalu surat tentang kalau misalnya di UMKM tuh keanggotannya, pendiriannya dan sebagainya. Itu memang sangat prosesnya butuh waktu yang lama. Dan banyak kemarin yang gagal karena memang persyaratannya sangat sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Dan memang alhamdulillahnya kalau di UPN itu ada 6 proposal yang terima, 2 dari FIK, selebihnya dari fakultas lain. Nah, untuk kemarin saya yang sangat proses panjang yang menyulitkan itu adalah saya harus bertemu dengan pihak mitra yang memang surat tentang pendirian kampung wisata kulinernya ini. Nah, itu ya memang karena kampung wisata kuliner pendiriannya itu saat COVID, jadi memang kan pergantian antar lurah nih. Nah, itu yang memang sulit, harus kita mencari lurahnya dulu dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau dari saya, itu karena di kampung wisata kuliner ini rata-rata untuk SDM-nya, para UMKM itu belum bisa menggunakan teknologi secara baik. Jadi masih banyak beberapa yang kayak handphone yang masih handphone yang jadul. Nah, itu mengakibatkan teknologinya memang ya kurang, makanya saya mengangkat objek ini. Kayak gitu Mbak. Perjalanannya panjang banget ya Bu ya. Panjang. Dan seleksinya juga ketat. Kita bulan apa ya Pak Galih? Maret apa April ya? Maret ya. Input submit itu di bulan puasa. Saat puasa. Februari akhir kalau nggak Maret. Itu Intinya mau menjelang kapan, puasa. Tahun kamu. Pembukaan itu 1 bulan. Cuma 1 bulan itu pekerjaannya. Iya. Periode inputnya. Nah, pengumumannya kemarin Mbak, bulan Juni pertengahan ya? 30 Mei kalau nggak salah. Publish di Instagram juga ya, saya lihat. Nah, itu makanya prosesnya lama karena memang ya butuh effort yang ini, karena banyak dari teman kita yang dari FIK yang nggak lulus juga Mbak. Jadi ya lumayan lah. Karena emang prosesnya juga ketat banget ya Mbak. Ketat, karena yang menilai reviewer dari Kemendikbud. Langsung berarti bukan orang-orang yang sembarangan juga. Dan seluruh univ juga pula ya. Seluruh universitas di Indonesia. Iya. Dari sini aja berarti dari UPN udah ngirim banyak banget ya Bu? Banyak ya Pak Gal ya? Banyak kalau untuk yang submit ya. Submit banyak. Kebetulan kita 3 hari apa seminggu ya kemarin Pak? Di coaching ya? Oh iya, coaching itu 4 hari. 4 hari. Kita 4 hari Mbak di coaching di Bispar di Depok. Untuk buat proposal yang memang kayaknya layak dan bakal lolos nih. Nah, dari itu coaching itu berapa dosen tuh ya dari beberapa fakultas, yang lolos hanya 6. Kita ada yang menginap kemarin, waktunya memang lama kan 4 hari. Jadi alhamdulillah
perjuangan coaching kemarin membuahkan hasil. Alhamdulillah. Tapi proses coaching itu sebenarnya berlanjut juga ya, karena kan Iya, berlanjut. setelah itu kan kita masih konsultasi dengan narasumber. Jadi Betul. mungkin kalau ditarik waktu itu sekitar hampir 1 bulan ya. 1 bulan lebih lah. Berarti 4 hari itu belum final. Belum. Iya, baru yang bener-bener offline Realnya, yang heeh. kita di tempat itu 4 hari. Coaching itu dari TS, Universitas Teknologi 10 November ITS. Surabaya. hire gitu Bu sama UPN. Iya, dari UPN. Wah. Karena Keren banget. reviewernya itu adalah orang yang setiap tahun ya Pak Gali, Setiap tahun. itu menang 10 tahun berturut-turut. Wow. Dari yang PKM dana hibah yang kecil sampai dia dananya hampir ratusan. Berarti emang dari UPN juga suportif banget ya Bu, Iya. untuk mendukung dosen-dosen biar bisa lolos di hibah ini ya. Fasilitasi Mbak. Benar. Jadi Sama- setiap sebulan sekali apa Gali? Kita Oh, bimbingan sama Bu Alfiah dari orang satu ITS. coach berarti Bu. Iya, Dua sama orang. sama Pak Eko. Kebetulan mereka Suami suami istri. Oh, wow, menarik banget. Dua-duanya menang PKM gitu Bu. Iya. Itu satu judul. heeh. Kebetulan Pak Eko, narasumbernya Pak Eko yang dosen, Mm-mm. istrinya yang spesialis RAB-nya. Keuangannya. Keuangan, Oh, jadi. wow. Jadi lumayan Mbak terbantu. Iya, bener-bener. Jadi langsung ya Bu nge-hire langsung Heeh. satu pasang. Satu pasang. Oke. Dan kita sering dihubungin ya Pak Gali. Iya. Kalau nggak ada progres, kita dihubungin. Udah nyampe mana nih? Satu-satu Bu itu di. Satu-satu di Japri Di Japri. pribadi. Wah, Kadang kita, aduh, nih effortnya udah tinggi banget nih Iya. reviewer nih, biar kita Bener, cepet bener. lolos. Kita juga harus semangat. Akhirnya kita kencengin juga. apalagi megang semua tim ya Bu berarti ya Bu. Atau Ya, etika aja. megang semuanya dosen di Semua UPN. tim. Iya. Yang dikirim Di ke UPN. Wow. Bispark. Ada 20 atau 30 ya? Saya lupa. Iya, kurang lebih 30. Oh, 30 Mbak. Berarti dari awal emang dibimbing ya Bu sama. Dibimbing sama mereka Iya. berdua beliaunya. Oke, wah menarik banget Bu. Iya. Kalau dari tim pembentukannya itu Ibu membentuk tim sendiri kah atau gimana? Kalau kebetulan kalau saya bentuk sendiri. Karena saya kan butuh orang-orang yang ahli. Kebetulan di tim saya itu saya menarik dosen Fikes, Oh, fix ya. Bu Tias, dan dari BINUS, dari kampus luar, karena kebetulan saya akan buat sebuah desain untuk digital brandingnya. Saya ngambil dari luar juga. Jadi ada 2. Jadi memang karena kebetulan kalau yang tahun kemarin Mbak, Bima yang kemarin itu tidak diperkenankan kita satu fakultas, satu rumpun ilmu, karena harus berbeda. Orang kalau yang dari Fikes itu memang dia ahli dalam manajemen. Iya. Kalau yang dari BINUS itu ahli tentang desain. Jadi memang ada perpaduan keilmuan yang berbeda seperti itu. Makanya kenapa kita lolos dan ditambah dengan relasinya dari BINUS. Karena BINUS kan klasternya di atas kita. Seperti itu. Kerjasama timnya jadinya bagus ya Jadi Bu, ada strength bagus. masing-masing ya. Jadi itu salah satu untuk poin juga sih bisa Iya. lolos kayak gitu. Oke, mungkin kita beralih dulu nih ke Pak Gali. Kalau dari Pak Gali sendiri persiapannya gimana Pak? Ya, kalau dari saya juga sama, persiapannya panjang dari awal. Ya, bermulanya dari coaching klinik itu, kita mengajukan beberapa ide yang divalidasi oleh narasumber, kira-kira layak enggak untuk masuk gitu, dan peluangnya seperti apa. Nah, dari situ saya ajukan, sebenarnya ada 2 judul ya waktu itu, terkait dengan sekolah ini atau sama juga dengan UMKM. Kebetulan saya juga ada pengabdian di UMKM, tapi karena waktu itu terkendala jarak ya, karena dibatasi 200 km dari tempat institusi ke mitra, jadi saya tidak bisa ajukan karena mitranya ada di Jogja. Tapi untuk skema yang di UPN kan dimungkinkan kolaborasi nasional, tapi kalau di dalam Bima tidak bisa. Jadi judul yang kedua yang saya pilih ya yang ngambil ke Jonggol. Waktu itu prosesnya juga saya diskusi dengan pihak sekolah, saya datang ke sana untuk diskusi dengan pihak sekolah, lalu juga administrasinya. Dan betul tadi yang dikatakan Bu Jatin, panjang, lebih ribet dari penelitian ya, karena juga saya merasakan, saya juga di penelitian itu jauh lebih tidak ada batas-batas yang terlalu banyak. Ini dari sisi aspek penggunaan anggaran, kemudian juga bagaimana kita harus membuat mitra itu meningkatkan daya saing mitranya, itu yang diukur juga secara lebih rigid lah dibandingkan dengan penelitian.
dibandingkan juga dari jumlah kuantitas yang diterima juga jauh beda ya Bu ya kemarin. Beda. Jadi Kita mengajukan berapa ya Pak penelitian Gali? lebih banyak waktu itu. Total dana juga terbatas untuk yang pengabdian. Makanya beberapa orang, saya juga sempat waktu itu diundang dari LPPM ke Cengkareng untuk bukan pemusatan ya, apa itu, kegiatan sosialisasi langsung kerjasama dengan BSI. Nah waktu itu juga disampaikan banyak peserta yang akhirnya tidak jadi mengajukan pengabdian masyarakat karena ya mungkin mereka merasa terlalu ribet. Sudah ada surat mitra pertama, harus ke tempat mitra dengan format sesuai dengan yang diajukan. Terus harus ada tadi jumlah keanggotaan ya. Jumlah keanggotaan. Dan pendirian. ada SK pendirian. Nah kebetulan itu juga waktu itu sempat jadi kendala. Saya minta ke pihak sekolah tidak ditemukan. SK pertama kali yang menyatakan SD itu didirikan karena sudah di tahun 70-an kalau 60-an. Jadi akhirnya hanya mendapatkan di tahun 2008 suratnya. Akhirnya ya sudah saya upload saja, apakah ini nanti lolos atau tidak itu masalah belakang karena saya sudah berusaha untuk nyari tapi nggak ada juga karena hanya ditemukan SK dari kepala dinas di tahun 2008 tersebut baru saya masukkan ke dalam proposal. Jadi memang banyak sih, lebih banyak tantangannya di pengabdian dan juga bagaimana alokasi penggunaan anggaran dan sebagainya itu lebih detail yang di pengabdian dibandingkan dengan di penelitiannya. Berarti banyak melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal ya Pak, makanya butuh banyak tektokan gitu ya Pak. Iya. Kebetulan juga anggota dari Universitas Negeri Jakarta, jadi saya mengangkat aspek pedagogisnya, jadi butuh keilmuan pendidikan, jadi saya ajak untuk berkolaborasi di salah satu anggotanya dari UNJ. Gitu. Jadi selain dari aspek teknologi yang kita angkat, tapi ada aspek untuk meningkatkan guru, karena kan sasaran kita guru, biar guru itu bisa mentransfer ilmunya ketika mengajar itu menjadi lebih bervariasi lagi seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Gali kan tadi ada 2 nih Pak yang lolos ya Pak. Dari kedua itu yang lebih sulit atau yang lebih banyak hambatannya itu yang mana Pak? Kalau penelitian dan pengabdian lebih susah pengabdian. Oh, berarti yang satu tadi penelitian? Iya. Yang selain ER itu? Yang mana nih? Yang ER itu pengabdian ya? Oh iya, yang ER pengabdian. Oh, oke. Berarti dari yang ER ini, dari pas tahapannya itu semua timnya ikut terlibat buat datang ke mitra gitu Pak? Iya, kita bareng-bareng ke sana waktu itu untuk koordinasi surat dan juga ya diskusi awal bagaimana permasalahannya biar lebih fix lagi apa yang diangkat di masalahnya. Ada hambatan di waktu juga berarti ya Pak Bu ya? Ada. Untuk menyesuaikan. Ya. Karena semua tim pasti kan punya kesibukan masing-masing, apalagi betul. dosen ya. Oke. Kalau dari sosialisasi yang diberikan sama UPN, apakah sangat terbantu atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu dan Pak Gali? Coba dari Ibu Zatin. Oke, kalau kemarin dari kita difasilitasi ya UPN, apalagi pasti full coaching klinik ya kemarin kurang lebih 4 hari, dibuat keren grup juga, terus setiap bulan dipantau hasilnya bagaimana, terus kita pelaporan ke reviewernya, jadi sangat membantu sih Mbak, terutama pengabdian ini paling susah yang tadi katakan Pak Gali itu memang panjang banget Mbak, banyak yang give up nyerah karena memang syaratnya kok ini banget ya, udah syaratnya banyak, kuotanya tuh kecil banget Mbak, misal itu bisa 3:1 Mbak, jadi penelitian 3 orang yang pegang tuh 1 orang. Jadi dan dana anggarannya pun memang nggak besar, cuman persaingannya tuh ketat sekali. Dan alhamdulillah ya UPN mendukung semuanya sih Mbak, menurut saya ya. Walaupun saya mungkin dengan Pak Gali punya waktu untuk mengajar, belum lagi ada penelitian, belum lagi ada kegiatan yang lain. Jadi memang kita harus bagi waktu Mbak, apalagi kita punya keluarga masing-masing kan. Itu yang bener tantangan di tahun ini. Time manajemennya bener di-challenge banget ya Bu ya? Lumayan. Oke. Kalau dari Ibu berarti sangat membantu ya Bu untuk di kampus ya Bu. Kalau dari Pak Gali gimana? Iya, dari saya juga sama. Ini sangat-sangat membantu. Apalagi ini kan kebetulan pertama kali saya lolos ya untuk skema penelitian maupun pengabdian. Itu saya sebenarnya dulu di awal tuh
bingung gitu, maksudnya apa sih aspek yang perlu yang pengen reviewer itu apa. Nah itu kan dengan adanya pendampingan dengan reviewer nasional langsung itu jadi kita terbantu, artinya oh ternyata poin-poin ini nih yang perlu dimunculkan. Kan kadang kita kalau belum tahu medannya kan masih mengawang-awang ya, kira-kira apa sih substansi yang dipengen gitu. Kadang kita mungkin terlalu bertele-tele dalam bercerita di proposal, padahal substansi itu tidak dibutuhkan gitu. Jadi kemarin dengan pendampingan yang kurang lebih 1 bulan kalau di total itu membantu sekali. Artinya poin-poin apa yang memang harus disajikan dan tidak boleh yang dituliskan itu semuanya secara jelas gitu didapatkan. Jadi tinggal bagaimana kita mengolah permasalahan itu menjadi lebih menarik saja. Itu jelasnya. Berarti pas coaching itu langsung diberikan saran gitu ya Pak ya, biar nanti bisa direvisi oleh semua tim gitu. Itu satu. Wah. Diberikan feedback, dan itu tidak hanya terkait dengan aspek tadi proposalnya, tapi bagaimana proporsi RAB-nya juga kan ada 2 tadi sumber. Jadi semua diberikan saran gitu. Feedback ini bagusnya seperti ini nanti kita revisi sesuai dengan feedback. Kalau yang datang coaching itu berarti semuanya dalam satu tim atau perwakilan aja gitu Pak? Kemarin tuh difilter lagi Mbak. Oh difilter lagi? Dari LPPM-nya ya Pak ya? Itu tahapan awal, jadi sebelum tim dari kita tuh terbentuk. Jadi pilihan dari LPPM dipilih, difilter, mungkin berdasarkan pengajuan hibah internal ya. Pengajuan sebelumnya hibah Bima, kita tuh ada hibah internal, itu di bulan Januari apa ya? Bulan Januari. Bulan Januari Mbak, jadi hibah internal kami menang juga. Wih, selamat ya Bu. Kebetulan kami beda objek, kalau saya sama di Haur Pancu 2. Cuman kita samanya adalah di hibah kolaborasi. Kebetulan saya dengan UPN Veteran Jawa Timur. Kalau Pak Gali dengan UPN Veteran Yogyakarta ya? Berarti itu emang melalui UPN aja kan atau gimana itu? Kita kalau yang internal itu tidak terbatas UPN, tapi UPN yang sudah bekerja sama dengan UPN Jakarta. MOJ. Gitu ya? Tergantung skemanya Mbak yang diambil apa. Ada yang dasar, ada yang kolaborasi, ada yang terapan. Kalau PKM ya? Ya, terapan, dasar, kolaborasi sama riset daerah ya kayaknya. Nah, riset daerah. Kalau riset daerah tuh udah ditentukan sama LPPM. Ya. Daerah mana aja. Nah, kebetulan kita kemarin ngambilnya kolaborasi karena kita ada kenal dengan dosen dari luar UPN Jakarta, seperti itu. Gimana Bu? Makanya membantu juga. Ternyata kita nggak nyangka juga dari kemarin kolaborasi menang, ternyata difilter dari LPPM, kita suruh ikut yang coaching. Kan kaget ya, ada 30 judul kayaknya deh. Wow. Ternyata kita dibimbing, dan ternyata hasil coaching itu 30 judul, yang masuk sampai Bima, sampai lolos, itu hanya 6 judul. Wah, luar biasa. Ketat banget tuh, gak nyampe 1/3 aja. Gak ada. Dikit banget itu ya Bu ya? Dikit. Iya, 1/5-nya doang. Dan perjalanannya juga panjang banget. Panjang dan melelahkan. Berarti dari awal yang masuk ke PKM pengabdian masyarakat ini emang ditariknya itu dari yang internal itu dulu ya Bu? Saya internal terlebih dahulu. Cuma kalau internal waktu itu saya anggotanya kebanyakan dari Fakultas Ilmu Komputer. Tapi ada beberapa yang dari seperti Fakultas Hukum. Nah, baru kan kalau kolaborasi itu harus dari beberapa keilmuan yang berbeda. Jadi saya nariknya yang karena saya informasi, saya berarti butuh yang berbeda, ada informatika, lalu ditambahkan dengan hukum. Yang dari UPN Veteran Jakarta itu berbeda. Dia dari manajemen dan satunya dari desain, seperti itu. Tapi berarti Ibu kan sebagai ketuanya nih, berarti Ibu yang mengajukan gitu ya Bu? Mengajukan. Berarti Bapak juga ya Pak? Iya. Dan dengan tim yang berbeda-beda berarti dengan 3 judul? Iya. 2 judul ya Pak? Timnya berbeda, jadi memang kalau di dalam di dalam Bima itu ada kuotanya, jadi kita terbatas di 1 ketua dan 1 anggota. Jadi kalaupun nanti sebenarnya bisa saja, tapi akan lebih bagus memang anggotanya itu tidak sama terus gitu. Lebih baik lagi juga lintas perguruan tinggi. Tapi kalau di dalam Abimas itu dibatasi 1 LEDikti yang sama. Jadi Jakarta tidak boleh anggotanya dari luar Jakarta. Jadi beda LEDikti itu nggak bisa. Kalau penelitian bisa. Yang penelitian saya itu lintas
LDikti, ada yang dari Manado, ada yang dari Yogyakarta. Jauh ya Pak. Ya, itu semakin bagus sebenarnya untuk tingkat, apalagi multidisiplin. Keilmuannya tidak hanya satu jenis, itu semakin meningkatkan juga peluang dari lolosnya proposal. Oke. Nah, Bapak kan megang 2 nih Pak. Dan itu ada kesulitan nggak sih Pak buat nge-handle 2 tim itu? Apalagi Bapak dua-duanya ketua kan ya Pak? Iya. Ya kayaknya ini yang membuat saya mungkin lebih cepat tua kali ya. Jadi saya juga mungkin karena ini pertama juga, saya juga coba ajuin untuk penelitian dan pengabdian, tapi ya alhamdulillah mungkin rezekinya keterima. Ya nanti time manajemennya yang mungkin perlu diatur. Belum lagi hibah internal saya juga ada 2. Jadi total 4 yang dijalankan sebagai ketua. Jadi emang agak hektik, tapi ya pasti ya insya Allah terlalui lah ya. Ya insya Allah bisa terlewati ya Pak. Karena kan juga pasti udah dipercaya nih sama Kemendikbud ya buat bisa direalisasiin. Keren banget. Dan untuk timeline realisasinya itu apakah dibatasi selama berapa bulan gitu atau gimana Bu? Kalau sebenarnya untuk realisasinya setelah kita pengumuman lolos nih, nanti dari LPPM, kebetulan kita kan dari fakultas negeri, jadi itu ketua LPPM-nya, kecuali yang perguruan tinggi swasta itu adalah LDT. Jadi nanti kontrak tuh Mbak, kontrak dulu kan dari LPPM sini UPN dengan pihak Kemendikbud. Setelah itu baru diturunkan untuk kontrak dari LPPM PN kepada para dosennya. Nah kebetulan kita setelah kontrak itu sebenarnya ada 2 ya Pak untuk pencairan dana itu 2 kali. Nah setelah itu baru termin pertama cair, baru kita melaksanakan ke objeknya langsung. Nah namun karena kita belum kontrak tuh baru hari Senin ya Pak ya? Hari Senin tanda tangan kontrak dari LPPM ke tim peneliti. Kalau dari Kemendikbud ke LPPM sudah hari Selasa minggu yang lalu. Berarti serentak? Serentak satu Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena kan ini kan BIMA Mbak, Kemendikbud. Nah, terus setelah ini sudah kita menjalankan sesuai target luaran kita apa. Jadi kan di proposal itu kita menuliskan Mbak, targetnya pencapaiannya berapa persen nih. Apakah tercapai atau tidaknya. Terus luarannya nanti ini selain publikasi, itu ada kayak video, media cetak, terus ada logo dan sebagainya. Memang banyak Mbak perjalanannya. Dan bulan Agustus ya udah mulai laporan kemajuan ya? Laporan kemajuan itu kalau tidak salah di bulan Agustus apa September saya Oktober, lupa. kemudian Monef. Monef, ya. Monefnya di bulan November, Desember laporan akhir. Cepat Mbak waktunya. Jadi pencairan kemungkinan di bulan Juli ya. Juli. Jadi kita cuma punya waktu berapa bulan? Ini 54 bulan Mbak untuk menyelesaikan visi misi kita. Sampai jadi. Sampai bisa jalan itu. Wow. Makanya kita, kalau saya objeknya di Kota Bandung, bolak-balik Jakarta Bandung. Kalau Pak Gali mungkin di mana ya Pak? Di Jonggol kan, bolak-balik. Belum lagi kita tugas di fakultas. Belum lagi keluar itu memang tantangan banget ya. Iya. Nah tahu ini nanti untuk time manajemennya bagaimana? Tapi yang pasti nanti ada bantuan dari kampus juga atau benar-benar udah diserahin ke tim gitu Bu? Serahin ke tim sih. Karena udah dibagi-bagi juga ya Bu? Sudah, paling ke anggotanya bagaimana nanti supaya persiapannya matang, target luaran dan solusinya itu terpecahkan. Jangan sampai ini tidak terpecahkan. Kalau terpecahkan pasti kita tidak sesuai. Biasanya ada audit Mbak dari Kemendikbud. Di monitoring. Iya. Kalau ini pasti ada kayak sanksi lah ya. Kalau untuk sanksi tegurannya kalau nggak sesuai kita mengembalikan dana. Karena tidak sesuai seperti itu. Berarti benar-benar harus based on RAB gitu ya Bu ya? Iya. Kita kayak saya nih, kan emang maksimal PKM itu kan 50 juta. Iya. Kita nggak 50 juta Mbak, dipotong. Oh, kenapa tuh Bu? Karena menurut mereka ada yang kurang. Kan memo review-nya kan reviewer nasional. Jadi kalau saya dipotong 3,5, jadi hanya dapat 46,5. Tapi nggak tahu kalau Pak Gali dipotong berapa Pak? Lebih banyak ya? Oh iya Pak. Kita terimanya cuma 44 sekian. Gitu. Oh, berarti langsung dikasih ke fakultas gitu? Enggak langsung dari LPPM ya? Dari Kemendikbud turun ke LPPM, kita tanda tangan kontrak LPPM, baru pencairan nanti masuk ke ketua tim. Berarti langsung diolah
Iya. sama ketua tim masing-masing gitu. Iya. Tapi nggak semuanya Mbak, itu 2 termin ya Pak? 80 dulu, baru 20 terakhir. Realisasinya 20% ya kali ya Bu ya. Setelah laporan kemajuan, baru termin 20%-nya di laporan akhir. Itu yang Panjang nggak? buat pengabdian juga tidak terlalu banyak peminat, dan ini jauh lebih kecil daripada penelitian, Betul. tapi kondimennya terlalu banyak, Iya, persyaratannya terlalu rigid. Strict juga ya strict sangat. Kalau dari RAB-nya itu Bu, misalkan nanti ada harga di luar itu. Kira-kira kalau dari Bapak dan Ibu buat solusinya itu gimana? Kalau saya pribadi, kalau untuk harga di luar itu biasanya kita di komponen lain kita harus kurangin Mbak. Karena kan memang kayak sekarang untuk PKM itu dana yang harus terutama penggunaan teknologi itu 25%. Nah, selebihnya komponen yang lain. Jadi 50%. Minimal 50% itu minimal ke mitra. Iya, Harus jadi dirasakan minimal manfaatnya. Jadi minimal tuh harus 25 juta. Jadi kita suka nggak suka minimal 20 juta itu ya harus tersampaikan ke mitranya 25 juta, dan selebihnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya apa. Sistem dan lain sebagainya gitu ya Bu. Kalau sistem ikutnya teknologi Mbak tadi, yang terserap 50%. Nah, paling kayak misalnya biaya pelatihannya, terus ada goodie bag, terus ada makan, transportasinya, belum lagi luaran kayak kita ke jurnal, terus media berita dan seterusnya seperti itu. Kalau dari Pak Gali sendiri solusinya gimana Pak? Ya kurang lebih sama, karena tadi banyak yang mungkin dalam perjalanannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Walaupun kita sudah punya HPS ya, kalau di dalam BIMA itu ada harga perkiraan satuannya, tetapi kadang implementasinya nggak bisa sama persis. Jadi bagaimana pinter-pinternya aja untuk menutupi itu, mungkin di komponen lain dikurangi, disesuaikanlah dengan kebutuhannya, karena memang masih berdasarkan estimasi kan rancangan itu. Dan ya itu dengan dana yang mungkin tidak sebesar penelitian, di pengabdian itu banyak sekali luaran yang harus dicapai. Kalau penelitian itu luarannya biasanya hanya jurnal terindeks Scopus. Tapi kalau pengabdian dia minta poster, ada juga media massa, ada jurnal nasional, ada video, ada tambahan. Nah, kebetulan di saya ada 1 buku yang harus jadi luaran. Jadi ada kurang lebih 6-7 luaran yang harus dicapai. Banyak banget ya. Ini lebih banyak, dananya lebih kecil tapi lebih ketat. Semuanya. Bener-bener itu critical need-nya dan Pak Sriknya itu bener-bener tantangan banget ya Pak ya Bu ya. Oke. Kalau mungkin karena udah ngobrol banyak banget nih kita, mungkin terakhir kali ya untuk kesan-pesan sebagai penerima dana hibah lolos nih untuk Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang bisa diberikan statementnya? Kalau untuk saya pribadi, untuk terutama para teman sejawat maupun anak-anak mahasiswa yang kan terutama banyak nih proposal tidak hanya di hibah kita saja, di Kemendikbud juga ada kayak PKM kan, kegiatan mahasiswa juga. Nah yang pertama kita percaya diri terhadap kemampuan kita, yakin, terus diniatin. Setelah diniatin, yang kedua kita cari judul atau topik yang memang kayak unik nih, kayaknya orang lain tuh gak bakal kopas atau orang lain tuh bakal niruin. Nah dari situ ada peluang. Nah setelah ada peluang itu, nanti baru kita telusuri permasalahan dari objeknya kita atau permasalahan dari mitra. Nah setelah itu baru kita buatkan sebuah proposal yang memang unik Mbak. Kalau kemarin saya menang pas Sibayang ini, PKM ini, karena saya menggunakan framework REST. Apa yang membedakan framework REST dengan framework lain? Nah, itu yang menjadi keunggulan. Jadi kita ceritain di situ. Nah, bagi teman-teman yang lain yang ingin nanti tahun depan mau ikut BIMA atau yang anak-anak mahasiswa ikut PKM atau perlombaan yang lain, kalian harus bikin sebuah proposal yang menarik, semenarik mungkin, dengan judul yang memang orang lain tuh nggak bakal ke arah situ. Nah, itu memang yang jadi reviewer tuh tertarik, terutama terhadap judul kita. Nah dari situ baru dinilai komponen yang lain. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya. Yang penting tetap semangat dan
banyak berdoa. Bener-bener. Dan ininya harus out of the box ya Bu ya. Iya, Brainstormingnya berarti harus dikencangin sama timnya ya Bu. betul. Oke. Kalau dari Pak Galih gimana Pak? Menambahkan tadi beberapa poin yang memang penting gitu ya, jadi Bu Zatin sudah disampaikan. Kalau dari saya tambahannya mungkin bagaimana sebenarnya kan kita hidup penuh masalah gitu ya. Hidup itu sudah banyak masalah, jadi bagaimana kita bisa memotivasi gitu ya, memunculkan masalah itu di dalam proposal, itu yang penting. Karena kadang kita tuh hanya punya ide tapi tidak bisa untuk menyajikannya gimana secara bagus gitu. Misalkan kalau di dalam judul saya itu intinya kan melakukan pendampingan ke guru untuk meningkatkan aspek pedagogis dengan bantuan AR. Tapi kalau tidak ada urgensi yang dikejar, maka menjadi kurang bagus. Makanya saya coba ngulik kemarin juga, mungkin dapatnya di last minute. Apa sih yang sebenarnya menjadi titik critical point-nya? Saya menemukan nih ada PISA score itu. Jadi data itu jadi penguat gitu. Oh ternyata kita punya tren yang menurun gitu. Jadi memang ini adalah masalah yang perlu kita selesaikan gitu. Kadang kita sudah punya ide bagus, tetapi itu tidak menyelesaikan permasalahannya karena kita tidak bisa mengungkapkan di dalam proposalnya. Jadi yang penting ketika masalah itu sudah kita temukan, bagaimana itu kita bisa kaitkan dengan hal yang memang urgent, yang memang penting dan bisa apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang banyak gitu. Oke, benar-benar harus dicari poin permasalahannya dan bermanfaatnya bukan cuma satu doang ya Pak ya, bisa diterapkan di banyak sekolah juga ya Pak ya. Oke, mungkin itu tadi teman-teman closing statement dari kedua dosen kita. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Zatin dan juga Pak Galih yang sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini, dan juga aku mengucapkan selamat atas pencapaiannya lolos hibah pengabdian masyarakat untuk Bu Zatin dengan judul meningkatkan promosi kampung wisata kuliner RW 4 Haur Pancuh 2 berbasis digital dengan framework RACE, dan untuk Pak Galih dengan judul Inovasi Pembelajaran dan Integrasi Metode STEM melalui kompetensi pedagogik guru berbasis augmented reality sebagai upaya peningkatan PISA score. Oke, kalau gitu sekian teman-teman podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga bisa semakin terinspirasi nih untuk meningkatkan inovasi dan juga semakin produktif lagi dalam mengejar mimpi kalian. Dan juga jangan pernah semangat seperti kata Bu Zatin dan juga kata Pak Galih. Tetap semangat dan semoga bisa bermanfaat juga bagi orang banyak. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Salam sehat dan salam bela negara. Dadah.